Praktikum Avertebrata Air 2020, Departemen Sumber Daya Akuatik Kelompok Belangkas, mempersembahkan. Saya akan memperkenalkan anggota Kelompok Belangkas, Muhammad Samsudin, Nanda Istiarini, Hanan Azahra, Diana Nurhanifah. Morfologi belangkas. Mimi atau belangkas adalah hewan nokturnal yang berarti aktif beraktivitas di malam hari. Mimi merupakan anggota filum Arthropoda, subfilum Selicerata, kelas Merostomata, subkelas Siposura, ordo Siposurida, dan famili Limulidae. Bentuk tubuh Mimi terbagi dalam 3 bagian, yaitu bagian depan atau anterior prosoma yang menyerupai tapal kuda. Bagian ini mempunyai tepi yang licin, menutupi ruas-ruas kepala dan ruas-ruas dada atau cephalothorax. Bagian tengah atau opisthosoma, yaitu bagian yang menutupi ruas perut atau abdomen, di mana tepinya terdapat duri-duri kecil yang panjangnya bervariasi, tergantung dari jenis kelamin hewan tersebut. Bagian yang paling belakang dengan bentuk menyerupai duri yang panjang dan runcing, yang disebut sebagai duri ekor. Habitat belangkas. Belangkas atau Limulus sp merupakan hewan laut yang habitatnya adalah pada pantai-pantai daerah yang tropis maupun yang subtropik. Belangkas banyak ditemukan di perairan yang dangkal dengan salinitas yang tinggi. Belangkas hidup di kawasan payau dan hutan mangrove. Tempat-tempat yang menjadi habitat asli belangkas adalah seperti pesisir Asia Pasifik, termasuk Indonesia, Asia Selatan, dan Amerika Utara bagian tenggara. Pada video tersebut, tampak bahwa ekosistem yang berpasir ataupun mangrove menjadi habitat bagi belangkas tersebut. Habitat yang cocok untuk belangkas berupa rawa mangrove atau tempat yang berpasir karena memiliki substrat seperti lumpur yang dimana mengandung banyak bahan organik. Lumpur tersebut menyediakan berbagai jenis makanan yang menjadi sumber nutrisi penting bagi belangkas. Siklus hidup belangkas. Ini merupakan telur-telur belangkas. Telur-telur belangkas akan menetas setelah 2-5 minggu tergantung kondisi suhu. Larva belangkas, jika di dalam perairan, akan berada di dalam pasir selama beberapa minggu, dan ini merupakan fase planktonik dari belangkas. Sekitar seminggu kemudian, larva tersebut akan jatuh ke dasar laut dan memasuki fase pertumbuhan berikutnya, yaitu fase juvenil. Menurut Erwansyah et al. 2018, pada fase juvenil ini, bayi belangkas memiliki bentuk dan perilaku yang sangat mirip dengan belangkas dewasa. Selama fase juvenil pun, belangkas berkali-kali melakukan pergantian kulit dan seiring dengan pertumbuhannya. Anatomi belangkas. Belangkas adalah hewan pesisir yang termasuk ke dalam famili Limulidae. Belangkas merupakan hewan pesisir. Tubuh belangkas terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu masing-masing dipisahkan oleh sambungan tipis atau segmen kepala, perut, dan ekor. Di bagian kepala terdapat 9 mata yang letaknya terpencar-pencar. Mulut terletak di tengah kaki, ekor kaku digunakan untuk flip jika terbalik. Belangkas memiliki semacam otak yang mengelilingi esofagus dan memiliki 1 jantung yang panjang. Abdomen pada belangkas disebut opistomata, memiliki 6 appendix. Pasangan appendix pertama disebut chelicera, terletak pada cephalothorax, sedangkan 5 appendix di belakangnya merupakan insang. Sistem reproduksi belangkas. Belangkas dengan nama latin Limulidae. Gonad Limulidae jantan terletak di dekat permukaan dorsal prosomas, sedangkan telur dijumpai dalam ovarium. Di dalam proses reproduksi, sebelum terjadi pemijahan, sebagian besar hasil metabolisme digunakan untuk perkembangan gonad.
Seluruh spesies Limulus mempunyai pasang lubang pengeluaran telur pada genital papilla atau di permukaan posterior genital operculum. Biasanya usia matang seksual pada belangkas sekitar 3 tahun. Reproduksi terjadi secara seksual dan dioecious atau pembuahan eksternal. Sistem pencernaan belangkas. Belangkas merupakan hewan omnivora yang makanannya berupa moluska, cacing, dan juga ganggang yang tumbuh di substrat. Belangkas mengambil makanannya dengan capitnya, lalu disalurkan ke bagian genitobase seperti yang sudah ditunjukkan oleh anak panah untuk dilumatkan, baru kemudian ke mulut. Setelah sampai di mulut, kemudian akan mengarah ke esofagus sklerotisasi yang mengarah ke ampela. Setelah menggiling makanannya di ampela, hewan itu memuntahkan semua bagian yang tidak bisa dimakan dan meneruskan sisanya ke perut yang sebenarnya. Lambung pada belangkas mengeluarkan enzim pencernaan. Lambung ini menyerap nutrisi dari makanan. Proses pencernaan di lambung ini berakhir di rektum sklerotisasi yang terbuka tepat di depan pangkal tulang belakang ekor. Di tahap terakhir, sisa pencernaan dibuang melalui anus yang terletak di bagian ventral ujung abdomen tepat di muka telson seperti yang terlihat pada gambar. Belangkas bernapas melalui insangnya. Insang tersebut bernama book gills. Insang belangkas ini layaknya seperti pada insang pada umumnya, yaitu membran yang memungkinkan oksigen untuk melewati sambil menahan air keluar. Belangkas memiliki 6 pasang insang di bagian bawah opitosoma. Insangnya disebut insang buku atau paru-paru buku karena bentuknya menyerupai halaman pada buku atau seperti halaman kertas yang berlipat. Posisinya di dalam perut ventral terbuka, rongga berisi udara dan terhubung dengan lubang kecil untuk melakukan pernafasan. Peranan belangkas. Mimi atau belangkas merupakan hewan dari famili Limulidae yang dikenal sebagai living fossil. Di Indonesia, mimi merupakan salah satu sumber daya genetik. Mimi merupakan hewan yang memiliki peranan penting, baik secara ekonomi maupun secara ekologi. Secara ekonomi, mimi dimanfaatkan sebagai hewan umpan untuk menangkap ikan sembilang, belut, dan siput besar. Peranan mimi di bidang medis yaitu haemolim dari Carcinoscorpius rotundicauda dapat menetralisir tetrodoktosin. Sel darah dari Carcinoscorpius rotundicauda sebagai imun aktif saat terjadinya infeksi. Secara ekologi, mimi memiliki peranan dalam penyeimbang rantai makanan. Mimi dalam dekade terakhir ini hanya ditemukan 4 spesies di dunia. 4 spesies tersebut ialah Limulus polyphemus, Tachypleus tridentatus, Tachypleus gigas, dan Carcinoscorpius rotundicauda. Di Indonesia sendiri dapat dijumpai 3 spesies dari keempat spesies tersebut, yaitu Tachypleus tridentatus, Tachypleus gigas, dan Carcinoscorpius rotundicauda. Ketiga spesies tersebut dapat dijumpai di pantai utara Jawa Timur karena pantainya memiliki karakteristik yang baik untuk mimi tinggal. Mimi merupakan salah satu biota yang dilindungi di Indonesia, namun ada beberapa oknum yang masih menyalahgunakannya atau over menggunakannya untuk perburuan komersial. Menurut Rubianto dalam jurnalnya, di Indonesia sendiri juga terjadi penurunan spesies mimi, salah satunya di perairan Kuala Tungkal di Jambi. Sistem peredaran darah belangkas. Belangkas atau mimi mintuno memiliki jantung yang berbentuk seperti tabung yang memanjang hingga sepanjang tubuhnya. Belangkas memiliki cairan darah yang berwarna biru sehingga disebut sebagai hemolip. Aliran darah yang miskin oksigen akan terkumpul pada bagian sebelah kiri. Bisa dilihat pada panah, lalu menuju insang, kemudian menuju jantung untuk dipompa keluar ke seluruh tubuh belangkas.
Cairan atau darah belangkas disebut sebagai hemolit karena tidak memiliki sel darah merah layaknya vertebrata pada umumnya. Lebih detailnya, sirkulasi peredaran darah yang terjadi di belangkas yaitu darah dipompa dari jantung ke dalam batang arteri limulus yang berwarna merah, dua batang vena yang besar, kardinal, yaitu yang berwarna pink, mengumpulkan darah dari bagian tubuh anterior, lateral, dan posterior, dan mengalirkannya ke insang belangkas atau book gills. Sistem saraf belangkas. Belangkas adalah hewan avertebrata air yang termasuk ke dalam famili Limulidae. Belangkas memiliki alat sistem saraf semacam otak yang mengelilingi esofagus, satu benang saraf ventral, 5 ganglia, dan saraf lateral yang meluas ke abdomen. Terima kasih kami sampaikan kepada pengampu mata kuliah Vertebrata Air, Ibu Dr. Insinyur Suryanti MPI, Ibu Insinyur Siti Rudianti MSI, Bapak Wiwit Teguh Taufani SPI MSI. Dan tak lupa pula kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kakak-kakak asisten pendamping praktikum Vertebrata Air. Terima kasih telah menonton video Belangkas, semoga bermanfaat dan mendapat ilmu baru.